Pernahkah Anda berada di dalam situasi seperti ini? Sedang berbelanja di supermarket, lalu tiba-tiba anak menangis. Keras banget lagi. Berguling-guling di lantai, berteriak. Bahkan ada juga yang memukul ataupun melempar barang ketika keinginannya tidak dituruti. Ada nggak? Nah, saat itu terjadi, semua mata tuh seolah tertuju kepada Anda. Orang-orang di sekitar nih. Rasanya malu, bingung, kesel. Bahkan mungkin muncul pertanyaan dalam hati. Kenapa anak saya seperti ini sih? Apakah saya gagal mendidiknya? Kok gini amat ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hati. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, Anda tidak lagi sendirian kok. Tenang saja. Karena tantrum adalah salah satu tantangan yang paling sering dialami oleh orang tua. Halo, saya Cynthia Cakraningrum, psikolog, praktisi psikologi klinis. Dan ada satu pengalaman yang benar-benar mengubah cara saya memahami tantrum pada anak. Beberapa tahun lalu, saya bertemu seorang ibu yang datang dengan wajah lelah dan penuh rasa bersalah. Beliau berkata, "Saya udah mencoba nasehatin, membentak, bahkan menghukum. Tapi anak saya tetap tantrum hampir setiap hari. Aduh, capek banget," kata ibunya. Saat itu, yang beliau lihat adalah perilaku anak yang dianggap nakal dalam tanda kutip. Namun setelah kami menggali lebih dalam, ternyata ada satu hal nih yang berbeda. Anak tersebut bukan sedang berusaha melawan ataupun kurang ajar. Dia melempar-lempar barang gitu ya. Ia sedang kesulitan mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, disitulah titik baliknya. Saya menyadari bahwa tantrum bukan sekedar perilaku buruk. Seringkali nih, tantrum adalah bahasa yang digunakan oleh anak ketika kemampuan mengelola emosinya belum berkembang dengan matang. Bayangkannya seperti ini ya. Orang dewasa aja kadang kesulitan mengendalikan emosi saat stres. Bener nggak? Apalagi anak kecil yang otaknya masih dalam proses belajar loh. Memahami rasa kecewa, rasa marah, takut, frustasi. Itu dia dalam proses belajar. Lalu gimana sih cara mengatasinya? Langkah pertama, jangan langsung bereaksi dengan kemarahan. Karena ketika anak sedang tantrum, bagian emosinya pun sedang mengambil alih. Nasihat yang panjang banget atau bentakan yang biasanya justru membuat situasi semakin buruk, itu bisa bikin berantakan. Sebaliknya nih, cobalah tetap tenang, turunkan nada suara, pastikan anak berada di tempat yang aman dan nyaman. Lalu bantu si anak menamai emosinya. Misalnya, kakak sedang marah ya, karena tidak boleh membeli mainan ya. Nah, emosi yang tadi kita kasih nama marah, itu kita bantu si anak. Karena anak gak tahu tuh teriak-teriak itu apa namanya. Kita yang bantu si anak memberi nama. Oh, yang kayak tadi itu namanya marah, gitu ya. Kalimat sederhana seperti ini membuat anak merasa dipahami. Nah, ketika anak merasa dipahami, intensitas emosinya perlahan mulai menurun. Langkah berikutnya adalah tetap konsisten pada batasan yang sudah dibuat. Memahami perasaan anak bukan berarti selalu memenuhi keinginannya loh ya. Kita bisa menerima emosinya tanpa harus mengabulkan semua permintaannya. Menariknya, ibu yang saya ceritain tadi mulai menerapkan pendekatan ini nih di rumah. Awalnya ya gak langsung berhasil ya, semua proses itu butuh waktu. Gak bisa langsung instan seperti masak mie. Tetapi setelah beberapa minggu, frekuensi tantrumnya mulai berkurang.
Anak menjadi lebih mudah diajak komunikasi, dan yang paling penting hubungan antara si anak dengan si ibu jauh lebih hangat. Nggak lagi dipenuhi pertengkaran, teriak-teriak, heboh setiap harinya. Karena sebenarnya di balik setiap tantrum ada kebutuhan emosional nih yang sedang berusaha disampaikan oleh anak. Ketika orang tua mampu melihat pesan di balik perilaku itu, tantrum bukan jadi musuh besar orang tua, tetapi menjadi kesempatan untuk membantu anak belajar mengenali dan mengelola emosinya. Nah, kalau saat ini anak Anda sedang berada di fase sering tantrum, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Setiap anak sedang belajar, dan setiap orang tua pun juga sedang belajar. Tuliskan kata tantrum di kolom komentar jika Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini. Saya ingin membaca cerita Anda dan mungkin akan membahas solusinya di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.